Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan masih semangat ya, masih semangat di jam-jam kritisnya kita puasa ya. Jadi masih semangat kita berpuasa ya, sampai nanti azan berkumandang dan selamat berbuka puasa nanti ya. Nah, jadi kalau beberapa minggu yang lalu ya kita sudah bahas apa itu entrepreneurship, apa itu entrepreneur, kemudian eh, apakah seorang entrepreneur itu dia dilahirkan, apakah seorang entrepreneur itu dia diciptakan atau dipelajari gitu ya. Bagaimana tantangan yang harus dihadapi di era revolusi industri 4.0 dan bagaimana skill-skill yang harus kita punyai untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Lalu juga kita sudah bahas mengenai bagaimana karakter dari seorang entrepreneur, kemudian bagaimana motivasi dan proses terbentuknya seorang entrepreneur. Nah, hari ini di pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai berpikir kreatif, kritis, dan inovatif gitu ya. Berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Nah, berbicara kita tentang berpikir kreatif dan kritis, sebenarnya kita sebagai manusia secara umumnya gitu ya, memang kita harus lebih berpikir kreatif dan bersifat kritis ya. Tapi apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif gitu ya? Kalau kita lihat berpikir itu dia merupakan segala aktivitas mental, mindset ya, yang ditujukan untuk membantu merumuskan atau memecahkan sebuah masalah gitu ya. Jadi ada tiga konsep konsep atau pandangan dasar tentang berpikir. Jadi yang pertama ada proses. Jadi proses di berpikir itu diawali dengan pembentukan pengertian. Kemudian diteruskan pembentukan pendapat. Dan terakhir itu terakhir itu ada sebuah kesimpulan keputusan atau penarikan sebuah kesimpulan dan pembentukan suatu keputusan gitu ya. Kemudian pandangan dasar tentang berpikir yang kedua adalah wujud. Jadi wujud ini adalah berupa ide, berupa gagasan ya, gagasan atau ide. Kemudian pandangan dasar tentang berpikir yang ketiga itu ada tujuan. Jadi tujuannya apa gitu. Ketika tadi sudah terbentuk gagasan atau suatu ide, ya tujuannya apa? Tujuannya mungkin tujuan di sini itu ya memecahkan masalah atau problem solving, kemudian mengambil suatu keputusan, decision making, lalu bisa menciptakan gagasan baru atau menciptakan ide baru, creating new idea ya, creating new ideas. Jadi berpikir kreatif atau creativity thinking ini juga merupakan ungkapan ya, jadi dia merupakan ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu, keunikan seseorang ya, keunikan individu di dalam berinteraksi dengan lingkungannya gitu ya, berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ungkapan kreatif inilah yang akan menjadi atau yang mencerminkan orisinalitas dari kita gitu, atau dari individu itu gitu, dari keunikan individu itu. Jadi ungkapan kreatif inilah yang mencerminkan orisinalitas dari individu itu. Nah, dari ungkapan pribadi yang unik ini nanti dapat diharapkan nanti timbulnya sebuah gagasan-gagasan baru, timbulnya sebuah ide baru, produk-produk yang inovatif, atau dia juga nanti harapannya dia bisa
menganalisis ide-ide itu ya. Jadi bisa menganalisis ide-ide itu, kemudian dia bisa memecahkan ya, bisa memecahkan permasalahan atau problem solving tadinya. Jadi berpikir kreatif itu dia adalah berpikir kreatif itu dia adalah kemampuan ya, bisa kita katakan dia adalah kemampuan seorang individu, kemampuan individu untuk dia bisa memikirkan apa yang sudah dipikirkan atau apa yang telah dipikirkan oleh semua orang, sehingga individu itu dia mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Jadi saya ulangi ya, jadi berpikir kreatif itu adalah kemampuan seorang individu, kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan oleh semua orang, sehingga nanti individu itu dia mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Nah, itu berpikir kreatif. Nah, di era revolusi industri 4.0 sekarang ini memang kemampuan untuk berpikir kreatif itu sangat dibutuhkan oleh semua orang gitu ya, oleh semua orang. Jadi, melalui berpikir kreatif, seseorang itu nanti akan bisa menghasilkan atau dia akan mampu menghasilkan produk baru yang bisa memberikan manfaat gitu ya, yang bisa memberikan manfaat baik itu untuk lingkungannya, untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umumnya gitu ya, atau untuk manusia yang lain gitu ya. Nah, mungkin dulu ya kita hidup manusia tuh hidup dengan banyak keterbatasan, dengan berbagai keterbatasan. Kita nggak punya gadget untuk orang dulu, dia nggak punya gadget, tidak ada gadget, dia tidak ada lampu, dia tidak punya mesin ataupun teknologi yang bisa membantu mereka di setiap aktivitas pekerjaannya. Jadi aktivitas pekerjaannya itu dilakukan secara manual tanpa dengan bantuan alat elektronik gitu. Jadi saat ini itu udah punya banyak berbagai peralatan yang bisa mempermudah manusia itu dalam bekerja gitu ya. Jadi mulai kita dari punya handphone, punya laptop, kemudian ada scanner, ada mesin potong kertas yang bisa membantu kita dalam memotong kertas ya. Kita nggak perlu lagi mungkin secara manual harus harus dirobek gitu ya. Kemudian kita mungkin juga punya mesin-mesin produksi lainnya gitu. Jadi segala sesuatu itu kita bisa kerjakan dengan lebih mudah gitu, dengan lebih efisien. Nah, semua itu bisa terwujud ya memang karena adanya pemikiran seorang kreator, pemikiran dari para kreator gitu, hingga dia bisa mengubah dunia yang tadi kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya teknologi gitu ya, menjadi memang seperti saat sekarang ini gitu ya, kita sudah hidup di zaman teknologi dan informasi yang serba canggih gitu. Nah, jadi kalau kita lihat definisi dari kreativitas atau creativity itu sendiri, kalau menurut Zimmer dan Scarborough ini tahun 2000 ini, kreativitas atau creativity itu dia adalah merupakan kemampuan melahirkan sebuah gagasan baru ya, kemampuan melahirkan gagasan baru atau ide baru gitu ya, atau penemuan baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, kemudian ada juga pendapat lain menurut Griffin bahwa kreativitas itu adalah kemampuan seorang individu dalam menciptakan ide baru untuk bisa dia untuk menempatkan perspektif ya, untuk menempatkan perspektif baru pada ide-ide lama gitu. Itu yang dikatakan dengan creativity. Nah, kreativitas yang dimiliki oleh manusia lahir dia bersamaan dengan lahirnya manusia itu ya. Jadi sejak lahir manusia itu dia sudah menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengaktualisasikan dirinya. Oleh karena itu, setiap manusia yang memiliki potensi kreatif itu akan melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan kreativitas. Nah, ini akan menghasilkan berbagai hal ya, dan dia termotivasi untuk bisa bertindak kreatif. Jadi seorang individu itu dia termotivasi untuk bertindak kreatif itu memang disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya. Jadi mulai dari yang pertama ada need for novel atau need for novel, varied and complex situation. Kemudian
seorang individu dia bisa termotivasi untuk bertindak kreatif. Yang kedua itu karena need for communicate and value. Lalu yang ketiga itu ada need to problem solving. Nah, seorang individu termotivasi untuk dia bertindak kreatif karena a need for novel, varied, and complex situation. Jadi kreativitasnya itu dia muncul karena ada dorongan untuk dia bisa memenuhi kebutuhan kebaruan, kebutuhan newness atau novelty. Jadi seseorang dia bertindak kreatif karena memang kreativitasnya itu muncul karena mungkin juga karena memang dia itu bosan ya, dia mengalami kebosanan atau kejenuhan karena tidak adanya variasi yang muncul sehingga munculnya ide atau muncul di saat dia berada dalam situasi yang kompleks gitu. Jadi kalau saya contohkan di sini ketika untuk need for varied, jadi ketika varied ini need for varied, jadi kreativitas itu muncul contohnya ini adalah salah satu ini Muhammad Rahman Adi gitu ya. Dia Adi ini adalah seorang kreator kebab kebut. Jadi dia menciptakan kebab kebut ini memang asalnya dari dia tuh bosan. Dia bosan dengan kebab yang memang kebab ini kan memang dia memang dari awalnya memang dia adalah makanan yang isinya tuh di dalamnya itu daging gitu ya, daging itu mau daging kambing atau daging sapi. Nah, jadi si Adi ini dia karena dia bosan dengan rasa itu aja, kemudian dia melihat masyarakat juga sudah mulai bosan dan jenuh dengan kebab itu gitu ya. Dia bisa menangkap satu peluang. Kemudian Adi ini dia menciptakan sebuah kebab ya. Dia membuat sebuah kebab buah. Jadi kebab isinya tuh dia menjual kebab isinya bukan hanya daging aja tapi juga bisa buah gitu ya. Nah, itu yang kreativitasnya itu muncul karena memang ada kebaruan gitu ya, karena memang dia melihat target pasarnya itu sedikit sudah mulai bosan atau jenuh dengan rasa kebab itu aja ya. Akhirnya dia muncul ide untuk membuat kebab buah ini. Kemudian kalau kita bicara kalau saya contohkan mengenai need for complex situation ya, need for complex situation. Di sini saya contohkan itu dulu sampai sekarang pun masih berjalan ya. Jadi senior saya waktu di program sarjana itu beranjak dari dia melakukan sebuah penelitian gitu. Beranjak dari sebuah penelitian di mana dia melihat potensi ya. Awalnya itu memang asalnya dia tuh dari daerah Batu Sangkar namanya ya. Jadi dari daerah Batu Sangkar. Nah, itu dia ada tanaman yang memang dia menyerupai daun teh gitu. Namanya daun kawah gitu. Jadi dia hampir sama dengan teh gitu. Kandungannya pun hampir sama dengan teh sehingga daun itu cocok juga untuk dijadikan minuman seperti teh gitu ya. Jadi termotivasi dari itu ya untuk menggali potensi dari daun kawah ini, dia melakukan penelitian. Nah, penelitiannya ini dia lakukan untuk membuat sebuah produk namanya teh Kacinamo. Jadi teh Kacinamo ini adalah campuran teh daun kawah yang dicampur dengan cassia vera gitu. Jadi cassia vera ini sama dengan cinnamon ya. Jadi cassia vera itu sama kayu manis ya, kayu manis kalau kita. Jadi kayu manis itu kan dia punya manfaat yang sangat banyak ya, apalagi dia adalah salah satu tanaman atau tumbuhan yang punya antioksidan tinggi. Nah, beranjak dari riset dari penelitian itu akhirnya dia melanjutkan ya, dia akhirnya melanjutkan produknya ini ke pasar. Sampai sekarang itu masih jalan. Jadi dia membuat minuman teh Kacinamo ini ya. Nah, itu untuk yang produk Kacinamo ya. Ini need for complex situation. Jadi kreativitasnya itu muncul karena need for complex situation. Nah, kemudian
seorang individu dia akan bertindak kreatif, salah satunya karena need for communicate and value. Jadi need for communicate and value ini adalah motivasi dia untuk bertindak kreatif itu karena memang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin mengajak masyarakat luas, yang ingin mengajak masyarakat banyak sebagai respon atas kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungannya ya. Jadi kalau saya contohkan di sini, dia itu adalah seorang motivasi dari seorang bukan seorang ya, jadi motivasi dari pendiri Ruang Guru, yaitu si Mas Iman Usman ya, Iman Usman, dan Delvara ini adalah pendiri dari ruangguru.com. Jadi mereka ini dia memang idenya ini muncul karena keinginan dia untuk bisa untuk bisa memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia. Karena gini, jadi pendidikan Indonesia itu sistem pendidikan di Indonesia itu kan pelajar, karena kan ini Ruang Guru kan target pasarnya dia kan pelajar SD, SMP, SMA. Jadi sistem pendidikan di Indonesia dia itu belajarnya kan berangkat jam 7, nanti pulang sore jam 4, atau berangkat jam berapa gitu ya, berangkat jam 8, pulang. Jadi siswa itu dia belajar ketika pada umumnya ya, jadi dia belajar ketika jam-jam dia sekolah gitu ya, jam-jam dia sekolah itu dia belajar. Nah, Belva dan Iman Usman ini dia punya keinginan untuk dia bisa memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia, kondisi sistem pendidikan Indonesia, di mana siswa dia itu belajar itu bisa tidak hanya ketika dia sekolah gitu, dia belajar tidak hanya ketika dia sekolah, jadi dia bisa belajar menggunakan handphone yang dia punya, belajar secara online gitu ya. Jadi ibaratnya si Belvara dan Iman Usman ini dia menciptakan aplikasi Ruang Guru, siswa itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah itu berangkat dari sana gitu ya. Nah selain itu juga kreativitas lain yang mereka ciptakan, dia juga di dalam ruangguru.com dia juga tidak hanya menyediakan proses belajar mengajar via online saja ya, tapi dia juga bisa akses terhadap beberapa soal yang mungkin nanti bisa dikerjakan oleh para siswa, kemudian juga bisa layanan untuk pemesanan guru privat dan layanan pencarian guru gitu ya. Dan jadi kreativitas seorang individu itu dia bisa motivasi dia untuk bertindak kreatif itu ya salah satunya ya karena dia ingin menyampaikan sesuatu, dia ingin mengajak masyarakat untuk bisa sebagai responnya atas apa yang sudah terjadi di lingkungan sekitarnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada need to problem solving. Jadi motivasi seseorang untuk dia bertindak kreatif itu memang didorong karena adanya keinginan untuk memecahkan masalah. Jadi masalah yang ditimbulkan itu bisa sifatnya dia masalah pribadi maupun masalah secara umum yang dialami oleh masyarakat. Jadi ini contohnya jadi ada sebuah produsen hijab ya. Jadi ada sebuah produsen hijab. Ini dia menciptakan hijab anti copet ya, hijab anti copet. Ini dia menciptakan hijab anti copet ini dia beranjak dari kegalauan ya, dari kegalauan seorang wanita yang melihat apa yang sudah terjadi di sekitarnya ya. Jadi kan memang sebenarnya kan kalau untuk copet itu nggak terjadi di wanita atau wanita saja gitu, tapi pria juga pasti akan mengalami cupan-cupan. Yang banyak terjadi itu kalau cewek ke wanita atau emak-emak ke pasar tuh kan dia bawaannya simpel ya, kayak bawa dompet aja atau bawa handphone gitu ya. Nah, dia termotivasi untuk membuat suatu produk yang dinamakan hijab anti copet ini. Ini adalah sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak kriminal ya, pencegahan terhadap tindak kriminal seperti tadi pencopetan ya. Jadi hijab ini tuh
dia hijab langsung, pasang instan gitu ya, ada kantong di dalamnya. Ini tuh bisa nyimpen dompet, uang, atau smartphone gitu. Jadi ini adalah satu kreativitas yang bisa didorong karena memang adanya keinginan tadi untuk dia bisa memecahkan sebuah masalah gitu. Nah, kemudian ada juga Audrey Maximilian Herley, dia ciptakan aplikasi Relief karena tingginya angka bunuh diri sebagai terapi online. Nah, jadi ini beranjak dari seorang alumni ya, alumni seorang dulunya mahasiswa juga di sistem informasi ya. Jadi dia ini karena melihat kegalauan dari teman-teman remaja-remaja melihat itu ya, yang dia mungkin banyak masalah tapi dia takut. Kalau remaja, kalau anak-anak SMA kan dia ada ini khusus ya, ada seperti guru BP gitu ya. Tapi kan ada sebagian orang yang dia tidak bisa menceritakan semuanya secara langsung karena mungkin dia malu atau dia nggak mau didengar ceritanya langsung gitu ya. Nah, jadi dia si Audrey Maximilian Herley dan teman-temannya dia membuat sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Relief ini ya. Jadi dia terdorong untuk membuat aplikasi ini bahwa melihat tingginya angka bunuh diri ini ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini ya harapannya orang-orang yang tadi dia takut untuk langsung berkonsultasi, yang tadi misalnya taruhlah anak remaja-remaja yang dia punya masalah kemudian dia tidak berani untuk konsultasi dengan guru BK-nya atau dengan dokter gitu ya, dia mencoba ini gitu, dia mencoba ini, dia mencoba membuat sebuah aplikasi ini. Jadi harapannya memang kalangan remaja itu dia bisa menjadi sebuah bantuan juga buat mereka untuk bisa menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, selain motivasi atau dorongan seseorang untuk bertindak kreatif ya, jadi tadi seseorang individu itu faktor-faktor individu itu untuk bertindak kreatif, berikut adalah hambatan ya. Jadi setiap orang itu yang memiliki kreativitas, selama otak kita masih berfungsi, kreativitas itu masih akan tetap mengalir dalam diri kita gitu ya. Jadi mengapa banyak orang itu belum bisa memanfaatkan kreativitas mereka secara optimal. Nah, ini ada beberapa hambatan-hambatan yang menghalangi munculnya kreativitas itu ya. Jadi yang pertama itu ada rasa takut. Jadi rasa takut ini adalah perasaan takut gagal, perasaan takut salah, takut dimarahi, dan takut lainnya ya. Sehingga ini yang nanti akan bisa menghambat kita untuk berpikir kreatif. Jadi sebenarnya rasa takut itu adalah bayangan kita sendiri gitu ya, bayangan kita sendiri. Jadi ketika kita memang merasa takut gagal, takut salah, kita tidak bisa mengendalikan bayangan kita sendiri ya, itu akan terus mengikuti kita gitu. Jadi rasa takut, rasa salah, takut dimarahi itu dia akan terus menghantui kita gitu ya. Ini saya contohkan di sini adalah post-it note ya. Mungkin teman-teman atau kalian juga pasti tahu ya post-it note. Post-it note yang apa? Sticky note yang ditempel-tempel itu. Ini adalah si Spen Silver. Penemunya ada Spen Silver. Nah, yang perlu diketahui adalah Spen Silver ini awalnya itu dia dia sudah awalnya itu adalah dia melakukan riset ya. Jadi dia awalnya itu gagal dalam menciptakan lem kuat gitu. Jadi dia udah menciptakan lem, tapi lemnya tuh nggak kuat gitu. Lemnya tuh nggak nempel-nempel gitu, nggak kuat sesuai apa yang dia inginkan gitu. Nah, akhirnya dia menemukan post-it note ini gitu. Jadi lemnya itu yang memang dia nggak terlalu kuat dan dia juga tidak terlalu lemah gitu ya, nggak terlalu. Jadi yang bisa digunakan untuk menempelkan di mana aja gitu. Nah, ini jadi kita harus menghilangkan untuk bisa berpikir kreatif yang rasa takut ini gitu. Kemudian yang kedua rasa puas. Jadi rasa puas ini adalah
orang yang sudah puas dengan apa yang sudah dia raih ya, orang yang sudah puas dengan prestasi yang diraih, kemudian dia sudah merasa nyaman. Dia sudah berada di zona nyaman gitu ya. Dia sudah merasa nyaman dengan kondisi yang sudah dia jalani, sehingga dia dibutakan oleh rasa bangga, dia dibutakan oleh rasa puasnya tadi, sehingga orang itu dia tidak terdorong lagi untuk dia menjadi kreatif, mencoba hal-hal yang baru, mencoba something new, sesuatu yang baru, atau mencoba belajar sesuatu yang baru, ataupun dia mencoba untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dia sudah tidak terdorong buat itu karena dia sudah berasa dia puas dengan prestasi yang sudah dia raih, dia sudah dia sudah merasa nyaman gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah saya di sini itu perusahaan Apple yang memang perusahaan yang menjadi salah satu perusahaan nomor satu di dunia ya. Jadi Apple Computer ini dia nomor satu sebagai produsen komputer, desain grafis gitu ya. Dia pernah tergilas oleh kompetitor-kompetitor baru di dunia industri ya, karena memang dia sudah merasa nyaman dengan pada saat dia puas dengan prestasi yang diraih, dia menjadi nomor satu, sehingga dia tergilas oleh kompetitor-kompetitor baru di dunia industri yang sama gitu ya. Jadi karena si Apple ini dia hanya terpaku tadi ke keberhasilannya dia sebagai yang nomor satu tadi ya. Jadi dia lengah gitu ya, dia lengah untuk dia menawarkan produk-produk baru, menawarkan sesuatu yang baru ke target pasarnya gitu. Jadi sampai-sampai dia terhenyak dengan adanya pesaing-pesaing atau komputer-komputer baru yang memang berhasil menggeser kedudukan dari si Apple ini. Tapi daripada itu dia belajar dari kesalahannya itu. Apple terus berusaha bangkit kembali dia dengan produk-produk baru andalannya gitu ya. Nah, kemudian hambatan untuk kita bisa memanfaatkan kreativitas yang ada di diri kita ya secara optimal adalah rutinitas tinggi. Nah, karena memang adanya rutinitas pekerjaan kita yang tinggi, karena memang sibuk bekerja dengan rutinitas pekerjaan yang selalu dikerjakan itu ya, jadi itu juga akan menjadi alasan menghambat tumbuhnya kreativitas. Jadi untuk kita bisa memanfaatkan kemampuan kreativitasnya ini, kita harus menyediakan waktu khusus gitu. Jadi kita harus menyediakan waktu khusus, misalnya membaca buku, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan, atau memperluas lingkungan pergaulan. Kemudian hambatan keempat itu ada birokrasi, pengambilan keputusan lama. Pengambilan keputusannya lama gitu. Jadi birokrasi ini dia proses pengambilan keputusannya yang lama, atau memang karena proses birokrasinya yang memang terlalu berbelit-belit gitu ya, terlalu berliku-liku, sehingga ini mematahkan semangat seseorang itu untuk berkreasi ataupun nanti untuk menyampaikan idenya gitu, atau usulan-usulan perbaikan. Itu birokrasi. Kemudian yang kelima itu kemalasan mental. Jadi kemalasan mental ini nih seperti hambatan untuk berpikir kreatif. Jadi gak heran ya kalau misalnya orang yang malas menggunakan kemampuan dia berpikir kreatif itu sering tertinggal dalam karirnya dan prestasi kerjanya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak malas untuk dia berpikir kreatif ya, untuk dia memikirkan sesuatu yang baru ataupun mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Jadi di sini saya coba contohkan itu Thomas Alva Edison. Dia itu tidak pernah berhenti bereksperimen sampai dia berhasil menciptakan lampu pijar ya. Nah, bayangkan ya apa jadinya kalau si Thomas Alva Edison ini tiba-tiba dia berhenti ya, tiba-tiba dia berhenti, dia mengalami kemalasan mental untuk dia melanjutkan eksperimen-eksperimen berikutnya sampai dia bisa berhasil ini untuk menciptakan lampu pijar itu ya. Nah, kemudian hambatan berikutnya yang keenam itu ada terpaku pada masalah. Nah, jadi ini kegalauan
yang dia hanya terpaku pada masalah yang sudah terjadi, kegagalan, jadi masalah kegagalan, kesulitan, kekalahan ataupun kerugian yang memang benar-benar menyakitkan gitu ya. Jadi tapi ini harusnya bukan menjadi bukan berarti menjadi usaha kita itu untuk bisa memperbaiki atau mengatasi masalah itu harus berhenti gitu ya. Justru dengan adanya masalah kita harusnya bisa merasa terdorong untuk memacu kreativitas agar bisa menemukan cara lain yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita contohkan itu Bapak Kolonel Sanders ya, foundernya KFC ya, ayam goreng tepung ya. Bapak ini ya, si Kolonel Sanders ini dia ditolak 1009 kali loh. Jadi dia untuk menghadapi sebagai founder KFC ya, dia memang banyak menghadapi kesulitan. Dia banyak menghadapi kesulitan dalam menjual resep ayam goreng tepungnya ya. Tapi dia tidak pernah terpaku pada kesulitannya itu. Dia memanfaatkan kreativitasnya sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah ide. Sebuah ide untuk dia menggunakan sendiri resepnya itu dengan mendirikan ini restoran cepat saji dengan menu ayam goreng tepung ini ya. Jadi terbukti sampai sekarang idenya ini sudah sukses ya. Udah banyak salah satu pebisnis waralaba terbesar ya, bisa kita katakan dia salah satu pebisnis waralaba terbesar di dunia ya untuk KFC ini. Nah kemudian yang ketujuh stereotyping gitu ya. Jadi ini adalah pandangan yang lazim tentang sesuatu. Wanita di rumah saja, tidak perlu pendidikan tinggi, tugas hanya melayani keluarga, tidak perlu berkarir di luar rumah. Jadi lingkungan dan budaya sekitar kita inilah yang membentuk suatu opini ya, suatu opini atau pendapat umum terhadap sesuatu. Nah, ini yang dikatakan dengan stereotyping itu gitu ya. Jadi ini yang bisa menjadi hambatan juga dalam kita berpikir kreatif gitu ya. Ya misalnya ya ini tadi masyarakat yang memang menganggap bahwa sudah sewajarnya kalau wanita itu dia tinggal di rumah aja, dia tidak perlu berpendidikan tinggi dan hanya dia tugasnya melayani keluarga, tidak usah berkarir di luar rumah. Nah ini yang akan salah satu yang bisa menghambat juga untuk kita berpikir kreatif gitu. Nah berikutnya adalah tahapan berpikir kreatif. Jadi tahapan berpikir kreatif ini ada menurut Graham Wallace. Jadi ada 4 tahapan berpikir kreatif. Yang pertama itu adalah prepare and gather. Jadi ini tahapan persiapan. Jadi ini proses kreatifnya di sini dasarnya adalah cari informasi dengan berbagai cara. Jadi pencarian informasi dengan berbagai cara gitu ya. Misalnya melalui pelatihan atau melalui pendidikan atau melalui membaca, juga bisa mendengar, kita berdiskusi dengan orang lain atau melihat gitu. Memang tujuannya supaya si individu ini dia diperkenalkan dengan berbagai hal yang bersifat baru gitu, yang bersifat baru yang bisa menantang untuk diketahui lebih lanjut gitu. Nah, kemudian tahap berpikir kreatif yang kedua adalah incubation atau inkubasi ya, tahap inkubasi. Jadi di tahap ini dapatkan informasi lengkap. Jadi di tahap ini itu setelah kita tadi mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, nah individu dikondisikan pada kondisi tertentu, dia itu memungkinkan dirinya supaya untuk bisa mendapatkan ide-ide baru mengenai sesuatu. Jadi setiap individu itu dia mempunyai keragaman ya, keragaman dalam hal kondisi yang alamiah. Misalnya apa yang dapat melahirkan ide-ide baru gitu ya. Misal mendengarkan musik, berenang, menyendiri, atau berdiskusi dengan teman atau berjalan-jalan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada illumination atau tahap penemuan ide internal maupun eksternal. Jadi tahap ini tuh biasanya dia terjadinya setelah tahap inkubasi terjadi ya. Jadi sekalipun realitanya atau prakteknya yang kita lihat itu tidak selalu harus berurutan tahapnya gitu ya. Tadi penemuan ide ini dia bisa muncul secara tiba-tiba atau dia bertahap dari waktu ke waktu. Jadi penemuan ide ini dia bisa muncul oleh sejumlah kejadian yang ada di eksternal maupun
internal ya, sehingga nanti menghasilkan sebuah pemahaman baru atau ide baru. Kemudian yang keempat itu ada verification atau tahap pengujian. Jadi mungkin atau tidak mungkin diimplementasikan. Jadi tahap ini ada tahap terakhir untuk kita bisa mewujudkan ide tentang sesuatu yang melalui yang tadi serangkaian verifikasi atau verification ya. Apakah ide yang telah dihasilkan tadi dia memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk kita implementasikan gitu. Itu adalah beberapa teknik tahapan berpikir kreatif. Kemudian metode untuk kita bisa menghasilkan ide baru. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk kita bisa menghasilkan gagasan baru atau ide baru. Jadi yang pertama ada brainstorming, ini mungkin udah sering dengar ya, brainstorming. Jadi metode brainstorming ini dia merangsang orang untuk bisa menjadi kreatif dengan bertemu orang lain dan berpartisipasi dalam pengalaman grup yang terorganisasi ya. Jadi kelebihannya itu dia meminimalkan adanya pihak yang mendominasi atau menghambat diskusi gitu ya. Memang saat kita menggunakan brainstorming ini biasanya ada beberapa aturan ya. Kita nggak boleh memberikan kritik kepada siapapun ya di dalam grup ya, maupun komentar negatif gitu. Kemudian kita free willing gitu ya, free willing didorong, semakin liar idenya itu akan semakin baik gitu. Kemudian di dalam brainstorming juga jumlah ide yang diinginkan semakin besar jumlah idenya itu akan semakin besar juga kemungkinan dari munculnya ide-ide yang mungkin nanti akan bermanfaat atau berguna gitu ya. Kemudian juga aturan dalam brainstorming juga kombinasi dan peningkatan ide didorong. Ide orang lain itu nanti bisa digunakan untuk menghasilkan gagasan baru lagi gitu ya. Jadi memang kelebihannya yaitu meminimalkan adanya pihak yang mendominasi atau menghambat diskusi gitu. Kemudian ada untuk menghasilkan gagasan baru ada teknik brainwriting. Jadi ini brainwriting ini adalah bentuk brainstorming ya yang dilakukan secara tertulis sebenarnya. Jadi ini diciptakan oleh si Brunroch ya. Jadi di tahun 1960. Dulu namanya lebih lazim dikenal dengan metode 635 ya. Jadi ini dia berbeda dari brainstorming klasik yang memang memberikan waktu lebih banyak ke si anggota kelompoknya untuk dia bisa berpikir daripada di sesi brainstorming. Jadi ide-idenya ini diungkapkan langsung secara spontan ya. Tapi kalau brainwriting ini akan sangat membantu anggota kelompok yang dia punya kelemahan dalam menyampaikan idenya secara lisan ya, jadi bisa ditulis. Ya, jadi kalau untuk tahap awal dari si brainwriting ini memang diawali dengan kita membagikan formulir ya, kita bagikan formulir ke semua anggota kelompok kita. Kemudian kita semua anggota kelompok itu nanti diberikan kesepakatan untuk dia bisa menuliskan gagasannya atau menuliskan idenya di formulir itu gitu. Ya, jadi kan tadi tahap awalnya brainwriting ini dari bagikan formulir setiap anggotanya, terus nanti anggotanya diberikan kesempatan untuk dia bisa menuliskan gagasan atau idenya ya di formulir itu. Jadi nanti setiap anggota kelompok itu akan menghasilkan atau menulis lebih dari satu ide ya selama periode mungkin 5 menit waktunya gitu ya. Kemudian formulirnya nanti diteruskan ke orang yang berdekatan yang menuliskan 3 ide baru. Nah, begitu seterusnya. Nah, nanti setiap formulir yang sudah diisi oleh semua peserta, nah nanti seorang pemimpin atau moderator dari brainwriting ini dia melakukan monitor dalam waktu tertentu sehingga nanti bisa mengurangi atau memperpanjang waktu yang mungkin diberikan ke pesertanya sesuai dengan kebutuhan kelompoknya gitu ya. Nah, kemudian ada juga metode untuk menghasilkan gagasan baru yang disebut dengan focus group discussion. Nah, ini sudah ada sejak tahun 1950-an ya, ada moderator, kemudian ada pesertanya gitu ya. Jadi moderatornya fokus ke gagasan baru umum non-derivatif gitu ya. Jadi moderatornya itu dia yang memimpin sekelompok orang untuk bisa melalui diskusi secara terbuka dan mendalam ini ya. Jadi dia tidak mengajukan pertanyaan untuk dia bisa dia tidak mengajukan pertanyaan untuk meminta tanggapan peserta gitu ya. Jadi untuk gagasan barunya si moderatornya itu lebih fokusnya di diskusi kelompok, baik itu dia mengarahkan atau dia caranya non direktif ini gitu ya. Jadi anggota kelompok yang dirangsang oleh komentar dari satu sama lain gitu ya secara
kreatif untuk membuat konsep dan mengembangkan ide produk atau layanan barunya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu ya. Mungkin salah satu contohnya mungkin ada salah satu kelompok mahasiswa yang mungkin tertarik dengan ide sepatu batik untuk wanita. Nah, dia menerima konsep baru untuk itu. Misalnya sepatu wanita dari bahan batik atau wastra Nusantara dengan desain yang fashionable, awet, dan harga terjangkau. Nah, diskusi ini dikembangkan menjadi berbagai topik nanti, misalnya mendiskusikan tentang suppliernya, tenaga kerjanya, varian sepatu batik untuk wanita yang sedang digemari masyarakat, hingga nanti ada desain pemasaran secara online. Nah, itu yang FG gitu ya. Nah, kemudian kita setelah bicara berpikir kreatif, tadi kita berbicara juga tentang berpikir kritis. Jadi basic skill seorang entrepreneur itu karena memang kemampuan berpendapat secara terorganisir. Jadi secara umum selain kita berpikir kreatif, kemampuan kita berpikir kritis juga sangat diperlukan gitu ya, karena memang mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, ini juga memungkinkan siapa saja bisa mendapatkan informasi dengan cepat, dengan mudah dari berbagai sumber, baik itu di berbagai tempat maupun di seluruh penjuru dunia. Nah, ini yang mengakibatkan cepat adanya perubahan tatanan kehidupan serta perubahan global dalam kehidupan kita gitu. Jadi dampak negatifnya adalah ketidakmampuan kita dalam menyaring informasi. Itu ada seperti munculnya hoax gitu ya, berita palsu, fitnah, dan propaganda. Jadi kalau tidak dibekali dengan kemampuan kita berpikir kritis dan kreatif ini, kita tidak akan bisa mengelola atau menilai dan mengambil sebuah informasi yang memang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, kalau kita terkait dengan bisnis yang berpikir kritis ini merupakan basic skillnya ya. Basic skillnya seorang entrepreneur gitu ya, basic skillnya yang harus dipunya oleh setiap entrepreneur. Jadi karena kemampuan berpikir kritis ini akan diperkirakan nanti akan menjadi salah satu skill yang paling dibutuhkan di tahun 2020 ke atas gitu. Jadi di tahun itu nanti akan muncul beberapa tren kecanggihan teknologi baru yang akan nanti menggeser perannya manusia ya, dan berpikir kritis menjadi salah satu skill penting untuk kita para entrepreneur gitu ya, agar supaya bisa unggul dibandingkan dengan entrepreneur yang lain. Jadi ada beberapa alasan urgensi berpikir kritis itu bagi kelangsungan bisnis gitu. Jadi berpikir kritis juga itu termasuk ke dalam kemampuan berpendapat secara terorganisir. Jadi mampu berpikir secara kritis akan mengarahkan kita pada suatu persoalan dan akar masalahnya untuk bisa memutuskan atau membedakan hal tersebut benar atau salah gitu ya. Jadi orang yang bisa berpikir kritis itu bisa menganalisis suatu gagasan atau ide dengan lebih spesifik gitu ya. Kemudian selalu cari alasan di balik peristiwa dan cari alternatif respon peristiwa tersebut. Jadi entrepreneur yang berpikir kritis, dia akan berusaha untuk mencari alasan dibalik peristiwa yang terjadi gitu ya. Dia mencoba mencari alternatif, berpikir untuk bisa menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Jadi mereka akan mempertanyakan mengapa idenya dianggap inovatif ketika diluncurkan justru dia nggak laku gitu ya. Mengapa customer relationship yang dirumuskan tidak efektif gitu. Apakah mereka harus mengubah layanan online atau tidak. Nah, jadi selalu mencari alasan dibalik peristiwa itu. Kemudian mampu melihat dari berbagai sisi out of the box thinking ya. Jadi berpikir kreatif itu memungkinkan kita untuk bisa melihat satu masalah dari berbagai sisi gitu. Jadi orang-orang yang berpikir kritis dia bisa melihat hal-hal yang memang luput dari perhatian orang lain atau berpikir out of the box gitu ya. Jadi kemudian mampu melihat masalah jadi peluang. Nah, berpikir kritis ini juga sangat diperlukan untuk kita memandang masalah sebagai satu ancaman gitu ya, atau justru sebaliknya gitu ya, mendatangkan peluang untuk kita bisa berkembang di masa yang akan datang. Kemudian sikapi perubahan dan ketidakpastian secara bijak dan tepat. Nah ya, jadi bagaimana cara kita sikap kritis itu memang bisa membantu di dalam menanggapi perubahan-perubahan ya, serta dia juga bisa menyikapi bagaimana ketidakpastian secara bijak dan tepat gitu. Nah, jadi berpikir kritis itu kalau menurut Wijaya 2020 itu adalah
kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, ya. Membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Kalau menurut Johnson 2010, proses yang terorganisir dan jelas yang digunakan dalam aktivitas mental, misal problem solving, decision making, analytical assumption, dan penemuan ilmiah gitu ya. Jadi memang berpikir kritis itu sebuah proses yang terorganisir dan jelas yang memang digunakan dalam aktivitas mental, problem solving, pembuatan pengambilan keputusan, menganalisis asumsi-asumsi gitu ya, dan penemuan secara ilmiah. Nah, karakteristik ya berpikir 6 karakteristik berpikir kritis. Yang pertama itu ada watak ya, watak atau jadi seseorang yang punya keterampilan untuk berpikir kritis ini dia biasanya punya sikap skeptis ya, jadi tidak mudah percaya. Jadi dia sangat terbuka, dia menghargai kejujuran, kemudian dia respect terhadap berbagai data dan pendapat gitu. Respect terhadap kejelasan dan ketelitian gitu. Dia mencari pandangan-pandangan lain yang yang berbeda gitu, dan dia akan berubah sikapnya ketika dia terdapat sebuah pendapat yang memang dianggapnya baik gitu. Yang kedua itu kriteria. Jadi ada standarisasi ya. Jadi kriteria ini dalam berpikir kritis dia harus punya kriteria atau patokan. Jadi untuk bisa sampai ke arah sana kita harus menemukan sesuatu untuk diputuskan atau dipercayai gitu ya. Jadi kalau kita mau menerapkan standarisasi ini kita harus berdasarkan ke relevansinya gitu, keakuratannya dari fakta-fakta itu. Nah, ini tentu harus berlandasan dengan sumber yang kredibel gitu, yang teliti dan tidak bias, sehingga dia bisa bebas dari logika yang keliru, logika yang konsisten, dan bisa pertimbangan yang memang matang gitu ya. Kemudian argumen. Jadi argumen ini adalah pernyataan atau proposisinya yang dilandasi oleh data-data gitu. Tapi secara umum argumen ini dia memang bisa diartikan sebagai alasan yang bisa dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat gitu ya, pendirian atau gagasan. Jadi keterampilan berpikir kritis ini dia akan meliputi beberapa kegiatan pengenalan, penilaian maupun menyusun argumen gitu. Kemudian ada reasoning, itu kemampuan rangkum simpulan melalui uji hubungan antara beberapa pernyataan dan data. Kemudian sudut pandang, ini memandang atau menafsirkan sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kemudian terakhir itu ada prosedur penerapan kriteria. Jadi merumuskan masalah, menentukan keputusan yang akan diambil, kemudian mengidentifikasi asumsi atau perkiraan-perkiraan yang ada. Ya mungkin itu saja mungkin untuk diskusi kita di pertemuan ini ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Mungkin kalau bisa saya akan coba buat lagi video pembelajarannya gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.